Oke, dilanjut dengan saya. Assalamualaikum. Salam. Eh, Oke. Maaf ya, berantakan. Oh, tidak apa-apa. Halo Mbak Dika. Halo Mbak Najia. Selamat sore. Sore. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Sehat. Sebelumnya terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Eh, aku mau nanya-nanya nih tentang Mbak Dika. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa aja ya? Akhir-akhir ini tuh ya lumayan sibuk ya Mbak ya. Kemarin kerja 2 hari, terus masih ada kegiatan komunitas kayak media kan kontrol terus sampai 24 jam kan. Ya maksudnya kalau ada repost gitu-gitu kan harus standby HP. Terus ini kuliah juga lagi padat, ada UAS, ada praktikum gitu. Cukup padat ya Mbak ya. Kira-kira apa nih yang bikin apa ya, yang paling benar-benar bikin Mbak paling kesel banget gitu, apa Mbak? Sebenarnya tuh ini apa ya, kan yang saya rasain tuh kayak sini tuh penuh gitu loh Mbak, kayak semua masalah tuh ya sebenarnya bukan masalah, semua hal itu kan kayak dipikirin dalam satu waktu gitu loh. Kayak bapak saya kan juga mau operasi besok Kamis gitu, dan itu tuh apa ya, kayak ya saya kan juga harus bantu cari orang pendonor atau yang lain-lain gitu kan, terus nanti persiapan buat barang-barangnya juga gitu kan. Tapi saya juga harus apa mikir tugas kuliah kan, juga lagi tugas padat banget itu kan, juga mikir semua gitu kan. Terus di organisasi itu lagi ribet-ribetnya, ramai, dan itu tuh kayak lumayan penuh. Terus ada ya, kalau di organisasi kan kayak rasanya tuh pasti kan semua orang kan capek ya Mbak ya. Nah ini tuh kayak ada teman saya tuh yang emang dia kan mau sudah gitu, dan walaupun dia apa ya, harusnya kan kalau ada kesibukan nggak bisa melemparkan tugasnya ke orang lain gitu kan. Nah dia tuh kayak seneng tuh kayak melempar tugas ke orang lain, dan ya karena saya dan teman-teman tuh kayak backing up biar nama atau biar kita nggak disalahkan, jadi kayak gimana ya, kita tuh saling nutupi satu sama lain gitu loh. Tapi ya jatuhnya kita tuh capek gitu kan itu. Terusnya itu, terus juga kebetulan tugasnya tuh apa ya, mepet-mepet gitu loh Mbak, kan lumayan bikin pusing. Menguras tenaga dan pikiran juga ya Mbak ya. Kemudian kira-kira ada di Mbak Atika nih solusi, bukan solusi ya, kayak sejenis apa yang buat Mbak Atika ini jadi lebih tambah semangat. Ditambah semangat ya. Ya itu, saya tuh selalu percaya kalau semua hal yang sulit ada akhirnya gitu loh Mbak. Kayak ngerasa nggak mampu deh, kayak capek banget gitu. Terus tiba-tiba kepikiran nggak, alah dirampungin kalau ya rampung kan, kayak si wes dilakoni wae lah, akhirnya rampung dewe gitu kan. Tapi ini nih Mbak, apa, kalau misalnya saya lagi banyak pikiran itu kan ngaruh ke badan saya. Terus kayak otak saya kan jadi kayak lola gitu loh Mbak. Saya tuh paling benci kalau misal lagi lola gitu, karena gimana ya, sisi lain itu tuh kayak menghambat pekerjaan saya, tapi itu juga kayak ngaruh ke orang lain gitu loh, kayak mungkin akan merugikan orang lain. Kayak kemarin misal pas saya kerja 2 hari itu, saya tuh ini sering nggak fokus, dan nggak fokusnya itu tuh kayak bikin apa ya, runyam gitu loh, malah merugikan orang lain, jadi orang lain tambah repot gitu kan. Dan itu nggak cuma sekali tapi berkali-kali itu kan, itu tuh kayak sampai bikin saya tuh kayak menyalahkan diri sendiri gitu. Padahal di sekolah nggak boleh menyalahkan ya. Nah tapi saya tuh sering banget menyalahkan diri saya, karena saya ngerasa kalau saya nggak bisa mengkompromikan otak saya tuh, saya ngerasa kayak nggak berguna gitu loh gitu. Dan itu tuh ya seolah kalau misal saya ngerasa kayak gitu tuh, saya tuh kayak belajar psikologi kayak sia-sia itu loh Mbak. Dan mungkin ilmu-ilmu itu tuh sadarnya setelah beberapa menit kemudian gitu, kamu tuh nggak boleh kayak gini. Tapi
pada saat saya capek itu saya sering nyalahin goblok mentet gitu. Pas kemarin sampai sempet kayak yang capek banget, terus akhirnya waktu istirahat harusnya saya dapat 1 jam, saya cuman ambil setengah jam. Karena apa? Karena saya lupa jam istirahat saya sendiri gitu loh. Sampai itu ngaruh ke pikiran saya sering lupa apapun, kayak misal diinstruksikan sama orang lain apa tapi saya ngelakuinnya apa gitu, nggak fokus gitu. Bahkan istirahat saya sendiri yang biasanya itu prioritas saya itu sampai lupa gitu. Setengah jam toh, setengah jamnya saya balik, habis itu kan saya balik, loh kok udah balik, loh emang saya tuh istirahatnya dari jam berapa toh gitu. Terus apa, teman saya tuh lah ya aku yuk lali ngomong. Habis itu saya balik lagi ke kamar mandi kan, isinya saya tak ke kamar mandi dulu ya gitu. Bilangnya kan ya mungkin kamar mandi buang air besar atau buang air kecil gitu kan. Tapi saya waktu itu nggak pengen buang air besar, tapi saya tuh kayak pengen, oh ternyata saya masih punya istirahat, mungkin saya apa ya, berdiam diri dulu di kamar mandi sambil membenahi diri gitu loh. Itu sekitar 10 menit kayak duduk ya, kayak ya saat awal-awal kayak menyalahkan diri sendiri terus gitu kan. Terus akhirnya kayak latihan pernafasan toh, terus habis itu keluar udah tak senyum kayak fokusnya. Dan setelah itu udah nggak bikin kesalahan lagi, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi waktu itu saya cuma mikir kalau ya udah wes kamu ya bisa ya di sini bisa ya wes kamu tuh bisa fokus gitu ya kayak gitu. Sebenarnya dari pagi saya tuh udah bilang kayak gitu sama diri saya, kayak fokus kamu bisa, tapi tetap aja gitu loh. Tapi entah kenapa setelah dari kamar mandi itu tiba-tiba kayak fresh lagi, entah kenapa. Padahal saya nggak ngasih motivasi apa-apa gitu, cuman kayak gym tok gitu. Oke. Jadi dari masalah Mbak Atika tadi ya, Mbak Atika berarti bisa disimpulkan dari segala permasalahan yang Mbak Atika alami itu, Mbak Atika juga bisa ngasih solusi ke diri sendiri, bahkan bukan dari orang lain ya. Caranya Mbak Atika dengan menyalahkan diri sendiri dulu, baru langsung nyadar gitu kan. Emang tips kayak gitu tuh bagus buat Mbak Atika apa gimana? Jadi gini Mbak, kadang tuh ya itu sebenarnya menyalahkan diri tuh nggak bagus ya. Kayak kadang tuh saya tuh benci sama diri saya sendiri gitu. Aku tau ini kong ini terus ini terus itu kan nggak cuma kali ini tau kan, 2 waktu yang lalu kalau saya capek tuh kayak gitu ya. Nah tapi kadang saya tuh mikir kalau saya kayak gini tuh biasanya saya bisa tahu kesalahan saya gitu. Kira-kira kalau saya menyalahkan diri itu habis itu kayak tahu solusinya habis itu ngapain. Cuman ya itu, jadi kadang ada satu waktu saya tuh benci sama diri saya sendiri, sampai saya tuh kadang bikin tweet kayak nyalahin diri sendiri gitu. Cara itu ya Mbak ya. Ini kan masalah di perkuliahan ya. Kalau di maaf ya sebelumnya ya, kalau masalah di keluarga itu gimana Mbak? Ya di keluarga sebenarnya itu ganggu banget kayak, maksudnya masalah kuliah ya, masalah keluarga itu masalah ganggu banget nggak? Sebenarnya ganggu banget sih enggak ya, sebenarnya kan hal-hal kayak gitu kan udah jadi tanggung jawab saya ya, sebagai anak juga itu udah tanggung jawab gitu, bantu orang tua. Tapi kan mungkin ada keadaan dimana saya tuh kayak nggak siap gitu, badan saya nggak siap buat menerima semuanya, kayak ya itu kadang ya walaupun saya punya tempat cerita sendiri kayak mungkin pacar atau teman gitu, tapi kayak kadang di sini tuh masih ada hal yang belum diutarakan gitu. Karena gimana ya, kadang buat mengutarain ke orang tuh melihat-lihat dulu apakah orang ini tuh siap buat saya ceritakan atau saya mau menambah ban gitu loh. Saya tuh sering gitu kayak jadinya saya sering lebih mending mendem diam gitu. Bahkan untuk orang yang kelihatan peduli sama saya tuh kadang saya cerita seperlunya aja gitu loh gitu. Kadang pikiran kok ya saya kasih sendiri juga bisa gitu.
tapi kadang ya itu efeknya sampai ke badan saya. Biasanya kan kalau orang itu kan mereka lebih terbuka kan sama keluarganya kan, kayak sering dikit-dikit cerita gitu kan. Itu dari Mbak Atika gitu nggak, kayak cerita ke orang tua gitu, kayak curhat, oh kesel terus gini gitu nggak? Sebenarnya saya tuh tipe orang yang nggak gampang cerita, bahkan dari orang terdekat aja saya tuh lebih nyaman cerita ke teman malahan, dan teman saya juga nggak cerita semuanya gitu loh. Kalau orang tua tuh saya biasanya cerita yang senang-senang aja. Kalau capek itu biasanya mereka tahu dari tubuh saya, misal kayak kelihatan capek banget atau aku lebih cuek gitu loh, diem, atau kayak habis kuliah atau kerja kan kayak capek, pasti orang tua tahu gitu. Cuman ya itu karena tuntutan anak pertama dan saya ngerasa saya masih beban, kayak saya belum maksudnya saya masih terlalu bergantung sama orang tua, dan orang tua juga lagi keadaannya nggak bagus gitu. Kita sama-sama capek dan saya nggak yang mencari tangan semuanya gitu loh, kayak ya cerita kalau habis suatu hal yang bikin senang aja. Gitu. Itu sih tadi kan cara Mbak Atika dalam menghadapi masalahnya itu kan, pertama tadi kan itu kayak berdiam diri gitu kan, terus menyalahkan diri, terus hal apa lagi yang dilakukan Mbak Atika, misal kayak apa ya, bermain apa ya, ngajak main teman atau gimana gitu, apa kayak menyibukkan diri dengan gimana gitu, yang membuat Mbak Atika tuh kayak benar-benar wah gitu loh, kayak semua beban langsung jauh gitu. Sebenarnya saya tuh tipe orang yang kalau punya emosi itu nggak terlalu merasakan. Jadi saya suka yang bukan suka sih, tapi saya cenderung karena saya nggak mau merepotkan orang atau kayak nggak mau memperumit keadaan, saya tuh biasanya ya mencari kesenangan di luar biar memunculkan keadaan-keadaan yang positif gitu loh. Misalnya saya capek, biasanya saya manggil teman saya kayak Mbak Najia, bisa ya kosong gak main gitu kan. Terus nonton film kayak ya biasanya saya nonton film yang kayak agak mikir gitu kan, jadi kayak teralihkan gitu pikirannya gitu. Jadi saya cenderung ke mengalihkan pikiran sih, bukan yang menerima gitu. Oke Mbak Atika, tadi sudah dijelaskan ya mengenai masalahnya Mbak Atika, kemudian solusinya Mbak Atika dalam menghadapi masalahnya, kemudian ini apa nih kelanjutannya dari Mbak Atika, mau pasti kan orang kan juga mempertimbangkan ya nanti kedepannya kayak gimana gitu kan, dan terus ini kelanjutannya apa dari Mbak Atika, mau memperbaiki diri dengan gimana gitu, bisa dijelaskan? Jadi begini, saya kan karena banyaknya kegiatan itu kan kayak semua pikiran dipikirkan sekaligus gitu kan, dan itu cukup bikin stres. Jadi saya tuh biasanya kalau stres itu kayak nulis apa yang saya rasakan gitu kan, tapi akhir-akhir ini saya nggak nulis, jadi kayak ya rasanya capek banget gitu. Cuman ya itu biasanya kayak curhat ke orang lain gitu, cuman kayak masih belum plong. Nah itu saya mau jurnal itu sama kayak nulis jadwal saya satu-satu gitu, schedule gitu ya, schedule. Karena kan kalau nggak di schedule kan kayak ngawang-ngawang gitu kan. Aduh masih ada ini nah itu kan bikin stres gitu kan itu. Oke nih, dari Mbak Atika nih, pasti kan dalam hal semua masalah kan ada penyemangatnya gitu kan. Dari Mbak Atika, penyemangat yang bikin Mbak semangat itu siapa sih? Apa ibu kah, atau bapak, atau siapa gitu? Siapa? Penyemangat tuh mana ya? Sebenarnya dari bapak saya, karena bapak saya lagi sakit kan. Tapi bapak saya tuh walaupun sakit kayak masih senang-senang guyu-guyu, masih bisa ketawa-ketawa gitu loh. Enggak yang terlalu membawa kesedihan gitu loh. Ya mungkin tetap ada sedihnya, cuman gimana cara nge-cover itu, nge-handle itulah gitu. Bapak saya walaupun sakit juga masih kerja gitu kan, kayak ya
saya sakit tapi masih kerja kok, saya mau kayak gini gitu loh. Gitu. Ya walaupun kadang kayak ngedan atau gimana, tapi kan ya mungkin ada beberapa saat saya pengen sedih atau pengen berdiam diri, tapi saya ngeliat bapak saya terus dan sama ibu saya, karena ibu kalau misal bapak saya lagi sakit kan ibu saya yang jadi penopang keluarga gitu loh. Kayak gitu saya ngeliat orang tua saya, terus saya juga melihat teman-teman saya juga mereka care sama saya gitu. Ya walaupun kadang ada waktu saya tuh kayak pengen menyendiri, pulang kuliah langsung pulang gitu kan, kadang kan saya pengen kayak quality time sama teman gitu kan, main, tapi akhir-akhirnya kayak pengen pulang aja gitu. Dari masalah Mbak Atika tadi ya, itu cukup, menurut saya ya cukup berat ya kalau dialami oleh seorang mahasiswa, apalagi semester 3 ini kan cukup berat ya. Kemudian saya cukup mengapresiasi Mbak Atika, good job. Terima kasih. Tadi kan Mbak Atika menyebutkan hal yang dilakukan ke depannya kan dengan menulis jurnal gitu ya Mbak ya. Kira-kira jurnal apa nih yang ingin dibuat Mbak Atika? Ini saya tuh nggak mulu-mulu kalau jurnaling itu, sebenarnya saya cuma pengen nulis apa yang saya rasakan gitu kan. Cuman mungkin ini ya saya mau rutin nulis jurnal gitu ya setiap hari gitu ya. Menurut Mbak Nuci gimana sih kalau buat mengutarain gitu? Untuk mengutara ini ya, sebenarnya salah satunya dengan jurnal itu bagus. Caranya Mbak Atika udah bagus sih nulis jurnal gitu kan. Semua orang kan juga beda-beda kan, cara ngeluapin emosinya itu kan juga beda-beda kan. Tapi Mbak Atika dengan menggunakan langkah ya isinya curhatan Mbak Atika itu juga bisa dibuat jurnal sih. Tapi dari Mbak Atika nih, ini kedepannya gimana kalau mau menulis jurnal, kayak bentuknya gimana, kan pasti kan punya pandangan kan kalau mau menulis jurnal gitu, gimana Mbak? Ya itu menulis jurnal sebenarnya, kalau menulis jurnal itu kan tujuannya biar saya tuh nggak terbebani gitu kan pikirannya gitu kan. Terus ini yaitu jurnalnya setiap malam biar plong gitu kan. Terus hiburannya mungkin ya gambar aja gitu ya, nonton film gitu. Yes. Ya itu. Tapi ini Mbak, saya tuh kendala kalau laptop itu kalau nonton film tuh ya, saya tuh kan fisik saya kan capek kan. Iya. Nonton film tuh baru seperempat jam langsung tidur gitu ya. Malah seakan-akan itu filmnya jadi pengantar tidur ya Mbak ya. Oke. Jadi dari cerita Mbak Atika tadi ya, bisa saya simpulkan dari permasalahan Mbak Atika tadi kan dari faktor internal dan juga eksternal ya. Dari internalnya sendiri, Mbak Atika itu memiliki tanggungan dari tugas kuliah, kemudian komunitas juga kan. Kemudian dari faktor internalnya, Mbak Atika memiliki kendala di keluarga gitu kan, yang dimana bapaknya sedang mengalami sakit ya Mbak ya. Oke, gitu. Kemudian dari masalah-masalah tadi, Mbak Atika juga berpengaruh juga di kesehatan Mbak Atika kan. Dari sekian kendala yang dirasakan oleh Mbak Atika, ternyata malah menyalahkan diri sendiri tadi. Gimana ya, sebenarnya salah ya Mbak ya, cuman Mbak Atika sendiri itu malah jadi solusi buat Mbak Atika sendiri kan. Terus selain itu juga Mbak Atika lebih banyak menyendiri gitu kan, untuk merecharge diri kan. Tadi selain itu juga Mbak Atika memiliki solusi yang lain ya Mbak ya, dengan pertama menonton film, kemudian buat jurnal kan, katanya tadi mau kedepannya yang dilakukan Mbak Atika dengan menulis jurnal kan. Terus kemudian Mbak Atika juga ingin buat to-do list ya, buat kedepannya gimana gitu kan. Dari itu semua saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Semoga itu tadi bisa tercapai dan semua rencana-rencananya juga bisa tercapai dengan apa yang dimaukan sama Mbak Atika. Oke, semangat ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya Mbak Atika. Oke,
Oke, saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat ya.